Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 17 Februari 2023, berjudul Memberikan Putranya untuk Menebus Saya. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, memberikan putranya untuk menebus saya, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa memiliki sukacita surgawi sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, tujuan Nabi Yesaya menuliskan bahwa Allah Bapa memberikan putranya untuk menebus saya, agar mengingatkan kita untuk dapat mengembangkan tabiat, seperti tabiat Kristus, dan harus mengambil bagian dalam pekerjaannya demi penebusan orang-orang lain yang belum mengenal kebenaran. Allah bisa saja mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa pertolongan kita. Tetapi agar kita dapat mengembangkan tabiat seperti tabiat Kristus, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya, agar dapat menikmati kebahagiaannya, yaitu kebahagiaan menyaksikan jiwa-jiwa tertebus oleh pengorbanannya. Kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya demi penebusan mereka. Kedua, tujuan Nabi Yesaya menuliskan bahwa Allah Bapa memberikan putranya untuk menebus saya, agar mengingatkan kita untuk menebus waktu dan menghampiri Allah, serta menggunakan kesanggupan yang ada pada kita untuk maksud tertentu. Para pesuruh surga sedang melakukan tugasnya, tetapi apakah yang kita sedang lakukan? Saudaraku laki-laki dan perempuan, Allah mengajak engkau untuk menebus waktu itu. Hampirilah Allah. Gunakanlah kesanggupan yang ada padamu. Biarlah semua yang mendapat kesempatan berkenalan dengan dasar iman kita, menggunakan pengetahuan ini untuk maksud tertentu. Ketiga, tujuan Nabi Yesaya menuliskan bahwa Allah Bapa memberikan putranya untuk menebus saya, agar tidak ada yang menempatkan nilai rendah pada dirinya sendiri, dan sebaliknya, mau membuat satu tuntutan tertinggi baginya. Tuhan merasa kecewa apabila umatnya menempatkan nilai rendah pada dirinya sendiri. Dia ingin agar warisan pilihannya itu menilai diri mereka sesuai dengan harga yang ditetapkannya pada mereka. Allah menginginkan mereka, kalau tidak, dia tak akan mengutus anaknya melaksanakan satu perintah yang begitu penting untuk menebus mereka. Dia memanfaatkannya. Dia merasa senang apabila mereka membuat satu tuntutan tertinggi baginya, agar mereka memuliakan namanya. Mereka boleh mengharapkan perkara-perkara besar jikalau mereka percaya pada janji-janjinya. Keempat, tujuan Nabi Yesaya menuliskan bahwa Allah Bapa memberikan putranya untuk menebus saya, agar mengingatkan kita bahwa nilai satu jiwa yang dimenangkan ke dalam kebenaran tidak dapat diperkirakan, karena satu jiwa yang dimenangkan itu akan menjadi alat dalam memenangkan orang lain. Nilai satu jiwa tidak dapat diperkirakan, karena Kalvarilah yang membicarakan soal nilainya. Satu jiwa yang dimenangkan ke dalam kebenaran akan menjadi alat dalam memenangkan orang lain, dan akan ada pertambahan hasil yang kekal, yaitu berkat dan keselamatan. Pekerjaanmu mungkin menghasilkan kebaikan yang murni dibanding dengan hasil pertemuan-pertemuan yang besar, jikalau pertemuan-pertemuan itu kekurangan upaya perorangan. Jika keduanya dipadukan, dengan berkat Allah, pekerjaan yang lebih sempurna dan lebih seksama akan dilaksanakan. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.